Itu yang bikin aku melihat sepertinya memang keluar bapak ibunya ini ya berusaha nge-reach terus, tapi Cokinya merasa mungkin dia banyak salah atau dia juga belum bisa ngasih yang terbaik buat keluarganya. Jadinya dia yang agak menjauh. Justru gara-gara ketangkap kemarin tuh menyatukan keluarga mereka kembali, bro. Terima kasih Polres Tangerang. Oke, kembali lagi di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini sebenarnya beliau ini dulu opener saya di Surabaya bersama dengan Dono juga. Tapi kebanyakan memang opener saya tuh melejit ya, sayanya yang menurun. Aduh, ada Muslim ya. Muslim dulu ingat Muslim ya, opener gua tuh Slim. Yo, pastinya dong. Itu adalah jadi misi komik-komik lokal adalah dulu ngalahin komik artisnya gitu. Termasuk Anda dulu adalah target kita, bukan target apa ya? Target kita harus lebih baik gitu. Karena mumpung ada komik Jakarta artis, dulu, ya. Komik artis. Jadi komik-komik lokal, aku Dono, ayo kita harus lebih lucu dari Kemal gitu, Pak. Iya, ternyata emang lebih lucu. Enggak dong, Anda dulu lucu banget, bro. Oh iya bener. Dan dulu tuh lu kurus, Slim. Kurus banget gitu. Iya kan? Iya sih dulu, kayaknya dulu sempat di 65-60 untuk setinggi aku ya. Iya, sekarang berapa udah? 100. Itu karena bebek. Bebek sumber kolesterol. Emang tujuan bebek adalah membunuh kalian umat-umat manusia. Nggak, tapi sekarang kan mulai berbisnis nih, Slim. Iya. Maksudku dari semua komika yang berbisnis itu kan nggak banyak ya. Siapa ya komika kita berbisnis? Panji pun ya berbisnisnya komika yang gitu-gitu kan. Tapi nggak jauh-jauh dari per dunia komedian lah. Entertain lah ya. Terus Radit juga bisnisnya ya, kalau Radit emang dari dulu film udah banyak lah, udah banyak. Ernest sekarang punya PH, tapi nggak jauh dari dunia entertainment. Oh iya juga ya. Iya. Nggak banyak komik yang di luar itu ya. Di luar itu, kan gua bikin sate Taichan bangkrut. Oh sempet bikin. Iya. Kok nggak kedengeran sama sekali. Iya itu dia kegagalan. Sulit ya, jual sepatu juga sulit sekarang gitu. Tapi lu termasuk yang diomongin loh. Iya. Bebek caruk. Bebek carok. Carok. Ya. Kenapa tiba-tiba pengen bisnis gitu, Slim? Karena itu juga impian gue dulu. Maksudnya pengen. Aku biasa kan di konten masak-masak sampah doang nih, masak muntah-muntah. Tapi sebenarnya aku tuh suka kuliner sebenarnya. Tapi nggak suka petualangan ya, kayak nemu hidden gem, nggak segitu ya. Nggak. Saya nggak mau cari-cari hidden gem. Tapi seneng nonton masak, terus juga baca-baca buku masak. Kebetulan istri pinter masak begitu. Oke. Jadi pada saat awal-awal nikah dia masakin makanan tuh yang aku sering bilang ke dia, ini harus dijual. Jadi dia masak soto Banjar. Ini harus dijual nih. Dia masak apa? Ini harus dijual gitu. Jadi kebetulan juga istri punya apa ya? Makanan yang kayaknya layak dijual gitu. Konten anak tidak dijual? Masih ragu saya. Kan bisa menyelamatkan nama baik loh kadang-kadang anak. Kayaknya masih kalah sama Cipung nanti. Nanti kita tes Ombak dulu ya. Udah bikin kemarin ulang tahunnya. Udah tes dulu ya. Belum tayang, nanti kita tes. Kalau lakukan konten anak, ngapain saya komedi dark. Iya, mending anak saja udah dikontenin gitu. Tapi berarti gitu. dari si Rinda udah memang bakatnya masak, terus ini harus dijual. Tapi kan kalau bebek caruk Madura banget. Kebetulan ketemu partner yang sudah melanglang buana di bidang kuliner lah. Dia udah bikin sekitar berapa puluh cabang gitu. Nah kebetulan dia orang Madura juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kita bikin sesuatu yuk gitu. Gimana kalau bebek Madura? Karena di Jakarta kan banyak bebek, tapi yang nama-nama besar itu belum ada yang Madura. Kita sebut aja Kaleo, terus juga BKB. Terus juga Haji Slamet, itu kan belum ada yang spesialisasi bebek Madura gitu. Ya, dan bebek Madura tuh sebenarnya terkenal sama bumbu hitamnya, sama yang apa sinjai, apa sih? Yang sambal, sebenarnya yang terkenal bumbu hitamnya. Kalau bebek Maduranya. Tapi kita bebek Madura biasanya ada orang yang nganggep bebek Madura keras bebeknya. Nah, kita pakai bebeknya yang agak up dikit gitu. Ada gitu ya. Agak, maksud jenis bebeknya.
Terus kalau bebeknya lebih lembek, maksudnya lebih lunak lebih gitu, lunak. Bebeknya apa disayang? Atau bebeknya dia bebeknya dia Bebeknya dia pendukung Jokowi 2019 kayaknya. Jadi dia bebeknya lembut karena menang gitu. Gitu. Enggak, kalau nggak salah bebek hibrida atau apa yang jelas gitu. Aduh, iya. Gak ada bebek yang marah-marah ke Pemprov DKI, nggak ada ya. Kalau itu keras banget itu sampai jatuh tuh di Formula E ya. Oh gitu ya, ternyata begitu. Ya, jadi gitu. bebeknya itu memang berarti bebeknya yang kualitinya grade-nya lebih tinggi daripada bebek yang lain. Oke. Memang jadinya, jujur-jujurannya saya buka nih. Untungnya jadi sangat-sangat tipis, Pak. Bukan tipis, ada untungnya. Tapi karena kita jaga bebeknya yang bagus, terus kalaupun cabai naik kita tetap sepedes itu, jadi ya paling kita kejar-kejaran di HPP sih begitu sih. Harga produksi ya. Iya, biar tetap kita pakai bebek yang bagus begitu. Kemarin istri gue kan udah nikah baru nikah ya. Selamat. Istri gue nyobain bebek itu. Waktu itu ada syuting di BSD apa di Bintaro lupa. Terus ada cabangnya bebek Carok itu nyobain. Emang katanya dia ini pencinta bebek juga. Oke. Dan dia suka makan bebek Kaleo, BKB. Dia selalu muji-muji dua brand ini. Terus tiba-tiba makan itu, cobain. Dan dia suka banget sama sambelnya. Jadi yang dipuji sambelnya bukan bebeknya grade ini. Jadi tidak peduli dia tampaknya. Karena lawannya bebek Kaleo. Oh iya. Yang bebeknya premium juga begitu. Oh iya benar. Kan Kaleo juga harganya 50 ribuan kalau saya ke atas gitu. Iya. Tapi sambelnya dipuji tuh. Sambel yang mana? Yang mangga apa? Dua-duanya. Dua-duanya. Kan kasih 2 kan? Terima kasih istrinya Kemal. Oh iya benar. Tapi 2 bener kan? 2 benar. Jadi, sambel bawang sama sambel mangga. Yang itu yang berarti yang lu bela-belain tuh sambel itu tadi juga? Iya, karena kan kalau bebek bisa di-copy ya maksudnya. Oh iya benar. Bebek bisa di-copy, tapi yang bisa dijaga adalah sambal dan bumbu hitam sebenarnya. Bumbu hitam tuh beda-beda loh. Coba Anda beli di Jakarta yang terkenal Maisa kalau nggak salah. Coba beli aja di Jakarta Timur. Saya jadi nyebut-nyebut brand lain tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Kan berbagi rezeki dengan brand lain. Berbagi rezeki. Nambah rezeki buat bebek Carok. Justru itu yang jadi research kita. Jadi kita cobain bebek Maisa, terus juga kita cobain bebek yang dekat-dekat Bintaro, dekat rumah. Kita research lah. Oh, bebek Jakarta ini seperti apa bumbu hitamnya gitu. Iya dan karena tadi gue cerita istri gue ini suka bebek, jadi memang sering berpetualang juga mencoba bebek Madura terutama betul. Kan. Jadi kan ada temen gue namanya Rama ini orang Madura, temen band gue sama si Reza, ini orang Madura nih berdua. Nah karena dia tahu si Yumi ini doyan bebek, pertama kita tuh lihat bebek-bebek yang direview sama Next Carlos, terus yang direview sama Tan Boy Kun, gitu-gitulah pokoknya yang direview sama YouTuber makanan ini. Pernah cobain dari salah satu reviewer, kita cobain, wah nggak enak Slim, tapi gue nggak mau nyebut, tapi kurang. Pokoknya pas kita makan, anjing nih si YouTuber makanan ini bohongin kita, pokoknya gitulah, nggak enak menurut gue, kurang lah gitu. Nah. Habis itu karena si Rama sama Reza ini orang Madura, kita nyobain bebek Madura. Kan kita story bebek Madura. Oh, ini suka bebek Madura, suka bebek Madura Terus habis itu pas coba, ada nih di Bekasi bebek Madura enak, tapi hidden gem itu tadi. Penjual yang yang bener-bener underground kecil, tempatnya kecil tapi di pinggir jalan. Makan di situ nyobain, wah itu bener-bener enak ya. Tapi ya cepat habis, cuma memang bukan skala gede ya. Dan ini yang murah, tapi bumbu hitamnya tuh favorit banget. Nah pas Yumi ini nyobain bebek Madura itu dia bilang, ini enak nih gitu. Terima kasih Yumi. Ini beneran nih, ini bukan karena lu ada di sini anjing. Tapi itu beneran dia. Gue juga tadinya tidak mau istri saya memuji bebek Anda. Tapi kalau tiba-tiba dia memuji, saya juga jadi, beneran enak ternyata gitu Slim. Karena ya selain tadi bebeknya kita bikin nggak alot. Sama bumbu hitam tuh ternyata banyak variasinya. Ada yang minyaknya banyak gitu. Terus juga ada yang rempah, ada yang pedes begitu. Jadi kita bumbu hitam sendiri itu bahkan sampai sekarang tuh masih research lagi. Masih mau di-upgrade lagi. Masih di-upgrade apalagi misalnya saat ditransfer ke mitra atau franchise. Oh iya, belum tentu dia bisa tangannya sama beda tangan kan. Benar, meskipun bumbunya sama nih. Tapi ngaduknya nggak bener, terus timing sama suhunya nggak pas, itu bisa jadi asam. Jadi kita pas pembukaan tuh misalnya asam, ini kayaknya ada yang salah nih. Langsung ditarik gitu.
harus bikin lagi. Harus ya trainingnya yang PR ya. Iya. Nah sejauh ini apa sih yang kan bikin bisnis makanan apalagi kan ini cabangnya beda nih, apa ilmunya udah beda nih ya. Apa aja yang ternyata lu baru tahu ketika buka bisnis kayak anjing nih baru tahu apa tuh Slim? Baru tahu. Tadi misalkan QC jaga QC ternyata sesulit itu kan. Oh beda nih bumbu hitam kita nih gitu. Ini sih paling karakter orang-orangnya. Kayak pegawainya misalnya mau dilatih bagaimana. Ada yang waktu itu lucu banget. Dia izin sholat, habis itu nggak balik lagi. Kata dia dapat hidayah. Atau mungkin keluar diajak bebek kaleo mungkin. Sini aja bang gitu mungkin. Tapi itu maksudnya kayak ya karena kalau awal kan masih training tuh belum ada kontrak dan lain-lain. Terus kita masa mau nuntut atau apa gitu. Katanya dia bilang kata bebek Kaleo, jangan mau sama bebek UMKM. Ikut bebek industri. Saya. Ini bebek industri. Corporate. Ada yang waktu itu pamit sholat. Ada yang beli es teh. Mas saya izin beli es teh. Loh ngapain kamu beli di sana? Di sini kan jual es teh. Enggak mas saya mau di sana. Ya udah silakan. Enggak balik gitu. Ya itu paling orang mungkin lihatnya di luar ya udah gini rame dan lain, tapi di belakang tuh menjaga kualitas makanan terus orang-orangnya sama ini sih keseruan dari kayak baca-baca komen. Aku hampir tiap malam tuh baca komen. Review juga ya. Review kalau yang memuji doang biar nggak terlalu nyampah di stories ya paling aku restories beberapa, tapi bacain testimoni orang yang kayak aku menganggap bebek ini karya loh. Iya. Kayak liquid, bebek, sarung itu semua karya. Oh iya. Jadi kalau ada yang seneng itu kayak kita stand up lucu. Iya. Ya uang ya penting ya, tapi kayak kalau kita berkarya bebek ini adalah karya, jadi baca orang sampai diem-diem ke istrinya mesen bebek, kayak diem-diem biar nggak ketahuan karena dia asam urat sebenarnya. Saya juga asam urat karena makan bebek terus. Iya. Gitu, jadi baca testimoni orang itu kayak biasanya ada orang yang trauma makan bebek, terus makan bebek carok katanya nggak bau bebek. Oh berarti masak bebek itu sama kayak masak kambing ya, harus ahli. Benar, harus pemotongannya harus pas jadi nggak bau bebek. Jadi ya kayak baca-baca kayak kita bikin konten YouTube terus lucu bang, asik bang, nah, itu dia bebeknya enak bang. Ya kalau ada yang negatif juga kita menerapkan ini after salesnya udah lebih baik dari Toyota kalau nggak salah. Oh, gimana itu? Kita kalau ada yang komplain misalnya tadi saya beli keasinan, kita ganti baru biasanya. Oh, ada yang komplain kayak gitu? Iya, misalnya tadi saya beli, bahkan ada yang datang dia nggak diinfo kalau bebeknya habis, udah nunggu sejam, istrinya sampai nangis katanya. Kayak anjir ini kenapa drama banget gitu. Tapi itu kita kirimin. Akhirnya dikirimin. Ya after sales-nya kita jaga. Jadi ya sekali lagi kalau bebek ini ya jujur misalnya lagi turun ya gitu. Aku tidak mau melihat omset. Aku tidak mau melihat omset. Iya. Biar nggak stres gitu. Kalau rame juga nggak boleh terlalu wah aku sukses, aku akan mengalahkan geprek bensin. Nggak boleh jumawa, tapi kalau lagi drop juga kayak kita bikin konten pak. Kalau kita tahu ini kayaknya lucu deh. Kalau banyak yang muji, udah cukup, pujian hari ini cukup gitu. Oh iya. Begitupun yang misalnya apa nih sampah bangsat nih, nggak boleh terlalu banyak juga mengkonsumsi kejelekan. Cukup, ini jelek, udah. Gitu. Ambil aja dan abis itu tinggal dibenerin aja apa aja kurang-kurangnya gitu ya. Benar. Paling ya masalah kadang. Makanan udah bener, tempatnya udah bersih, komunikasi orangnya. Kenapa itu? Misalnya rice cooker rusak. Wah. Nggak diomongin. Kalau di McD kan diomongin. Iya. 20 menit mau nunggu nggak? Gitu. Oh saya nggak mau. Ya udah silakan gitu. Nah ini kadang aku sebelnya kok nggak ngomong gitu. Omongin aja datang. Sorry mas, ini 20 menit masih mau nunggu nggak? Mau. Nah ya udah berarti kalau dia lama, kenapa lama? Kan memang udah dibilangin dari awal lah. Iya. Gitu sih. Paling masalah komunikasi itu yang sering ngomong dong gitu. Oh nggak mau ngomong, introvert itu pekerjaannya makanya nggak mau ngomong. Terus apa introvert itu? Terus ada yang misalnya ente mesen bebek, tapi belum ready, datang duluan. Terus aku datang setelah ente, ayam udah ready, kan pasti ente protes loh, mbak itu datang terakhir kok dia duluan. Padahal ya karena bebek belum ready, yang ready ayam duluan, makanya aku di duluan. Langsung, ini orang Jakarta ini biasanya nih.
partnerku tuh kan bisnisnya di Malang, di Jawa biasanya. Iya. Jadi dia kayak kaget, lumayan kaget. Ini orang Jakarta kenapa pada bacot? Aku bilang, di Jakarta ini di meja ada tisu aja, di stories Pak kadang-kadang. Kayak, wah ini kebersihannya. Terus, wah ini tadi kasirnya cemberut aja dikomplain loh. Iya. Untuk apa Anda mengkomplain itu? Tapi gak apa-apa. Ya Maksudnya SJW makanan ya. SJW restoran. Maksudnya kalau di Jawa tuh kayak mau yang jual dancuk gitu. Iya. Wah, yang penting kita makan. Tapi kalau aku bilang ke partnerku, orang Jakarta ini mungkin karena orangnya keras gitu. Maksudnya di jalan macet dan lain-lain, kehidupan sudah keras. Jadi beneran treatmentnya tuh di meja harus ada tisu. Nggak ada tisu dikit tuh bisa komplain gitu. Cuma aku senangnya beberapa, ini terima kasih juga pada Bebek Carok Lovers nih. Kalau ada masalah mereka langsung DM. Sangat sedikit yang langsung up stories atau apa gitu. Oh jadi kalau ada bermasalah justru di DM aja. Ya di DM ke aku atau di DM Bebek Carok, kita ada hotline-nya juga. Daripada misalnya review di Google. Soalnya gini, sekali lagi tadi Pak, mungkin ente datang ke Bebek Madura tadi katanya lagi nggak enak, itu mungkin aja kalau kita mikir positif lagi ada yang salah masaknya begitu. Jujur aja di bebek kita kadang misalnya bumbu keasinan, padahal ini bukan standar kita. Ngaduknya kurang lama atau bumbunya ada yang salah. Ini bukan standar kita, tapi lagi ada orang makan di situ ngomong bebeknya asin banget nggak bisa dimakan. Wah itu yang fair sih bagiku, tapi lebih baik kalau komplain ke kita aja langsung DDM, biasa kita ganti gitu daripada naruh di Google Review tidak bisa dihapus. Iya ada terus di situ. Iya. Bertahan gitu. terus. Padahal bukan standar kita, padahal lagi ada yang salah mungkin atau dia karyawan training jadi masaknya kurang perfect begitu sih. Ya atau dia punya masalah keluarga kan tiba-tiba masak. Anjing harus masak bebek lagi gitu, ada masalah keluarga. Soalnya kita nggak tahu kan kondisi mental karyawan-karyawan ini seperti apa, Slim. Itu dia, itu juga Pak. Aku pernah waktu itu karena mereka sampai malam tak bawain makanan. Sama partnerku tuh dibilangin, Mas jangan sering-sering begitu. Nanti ada kecemburuan, misalnya shift 2, kok shift 2 dibeliin pizza, tadi shift 1 enggak. Nah gitu. Terus misalnya bulan kemarin aku udah kasih pizza, bulan ini enggak sih. Wah Mas Muslim udah berubah nih. Nah gitu. Itu yang gitu ya, karena kita mikir long term Pak, bukan kerja-kerja kayak kreatif. Kita kan santai-santai, mau apa. Kalau mereka kan beneran ada sistemnya dan pengennya kita long run ke depan sih gitu. Ya itu ternyata ini baru ya. Sesuatu yang baru. Sesuatu gitu. yang baru gitu ya. Iya. Dan sekarang udah berapa cabang Slim total Slim? Ada? Udah hampir 10 kayaknya. Hampir 10? Hampir 10. Oh, dan ini udah berapa lama jalan Bebek Carok? Baru 5 bulan kayaknya. 5 bulan? Baru. Tapi masih berasa itunya struggle-nya berasa tuh ya? Masih, karena mungkin ya brand-brand gede juga sampai sekarang masih ada struggle-nya gitu. Terutama kalau dibuka cabang itu tadi Pak. Buka cabang, selain kita ngirim bumbunya kan kita kirim dari dapur pusat. Udah dilatih begini-begini, masalah suhu aja gak bener. Bisa fatal. Begitu. Iya, soalnya sesulit itu kayak masak kambing tadi kan. Masak kambing ya kambing ya kayaknya paling susah ya. Paling susah, makanya kan kalau misalkan segampang kita masak ngomongin sate kelatak gitu ya. Sate kelatak kan cuma satu, misalnya Pak Bari ya udah Pak Bari aja. Begitu buka franchise Pak Bari mungkin akan sulit nih kita untuk menemukan yang selera satu. Seperti, kalau misalkan cabang lu cuma satu, ada di Senopati misalkan satu. Kan orang cuma ke situ jaga kuisinya lebih gampang kan. Ini kan lebih sulit, Slim. Apalagi cabang tuh ada yang franchise, ada yang mitra. Oh gimana? Jadi kalau kemitraan itu kita yang running. Kalau franchise ya dia beli rights doang, mereka yang running. Kan nggak semua orang punya pengalaman buka resto. Jadi kayak dia punya duit, saya mau buka di daerah sini. Nah itu yang sangat-sangat kadang mereka mau irit berasnya diganti. Jadi kering beras Bulog yang ditimbun, yang tidak dibagikan oleh kemarin. Berasnya gitu, itu yang sangat kayak akhirnya kita ada kayak perjanjian gitu, harus sesuai QC-nya, ada indikatornya berasnya ini
Lu kalau melanggar semua, kayak biar irit misalnya cabenya dikurangin. Nah, nggak boleh tuh kan ya. kualitasnya sebenarnya kalau restonya sepi, ya dia juga yang sepi gitu Pak. Misalnya jadi nggak enak misalnya atau sambelnya udah nggak pedes nih karena dikurangin biar untungnya lebih gede. Biasanya yang berdampak langsung ya dianya begitu sih Pak. Iya, PR-nya itu dong sih karena satu aja yang jelek, satu cabang jelek, satu bebek carok kena semua. Langsung nama lu semua tuh kayak jelek banget nih bebek carok yang muslim nih. Langsung kena gitu ya. Iya, apalagi sejauh ini ada yang habis Jumatan tes makan di situ nggak? habis Jumatan tes. Baju putih-putih gitu. Apa sih habis ini bebeknya muslim. Enggak. Habis nonton K-pop yang kemarin itu. Habis nonton NCT 127. Itu yang aku juga rasakan dampaknya bahwa komedi ekstrimku, maksudnya komedi ya styleku sama Coki. Iya. Begitu ada usaha kayak harus bukan jadi lebih nggak berani ya, maksudnya anjir aku ngedit foto NCT orang nyerangnya ke bebek caro gitu. Nah itu. Jadi kayak wah ini ternyata luas juga dampaknya gitu. Maksudnya kita tindakannya apa ke gua dong, gua bebek caro yang di Google Maps waktu itu sampai 6.000 komen isinya di bebeknya nggak enak, owner rasis. Aduh, ini bebeknya nggak enak nih, temennya nyabu gitu kan. Kan jadi salah tadi disangkut-sangkutin. Kalau aku orang makan ngerasa nggak enak nggak apa-apa, fair komen gitu. Dia udah nggak makan, komennya nggak nyambung. Itu ada tuh ya kayak kejadian-kejadian gitu ya? Iya mungkin ya waktu masalah K-pop kemarin. Tapi untungnya Google review tuh kayaknya dia ngedetect bot gitu. Oh, head speed juga. Head speed dan nggak ada konteksnya gitu. Oke. Biasanya kalau review itu ada fotonya, terus juga mungkin ada kwitansinya, ada orangnya ini terpercaya nggak, sering review tempat. Jadi kalau akun-akun putih muka itu biasanya nggak bisa. Oh nggak bisa yang kayak gitu-gitu, tidak bisa ya? Karena nggak nyambung gitu. Iya, yang apa? Putih muka kan emang harus buat pilpres aja, emang khusus spesialis pilpres, tidak bisa untuk menyerang bebek FNB. Emang bisa itu? Ya mungkin. Banyak sih mereka ya. Banyak mereka, kita nggak tahu kan kadang-kadang nyerang siapa. Nah tapi kalau liquid itu, jadi kan bisnis kan udah bebek carok, liquid juga, apalagi sarung ya? Sarung. Nah itu beda partner lagi nih udah ya? Beda. Oke. Itu juga yang salah satu seru di bisnis karena aku nih termasuk orang yang sangat introvert Pak. Oh gitu. Aku main Dota aja itu ada yang kenal, nggak tak jawab Pak. Ada yang mabar apa, karena Dota itu adalah dimana aku sendiri, nggak mau ada orang. Saking introvert aku di studio. Radit kan introvert juga, Radit, Deddy Corbuzier. Tapi pada saat masuk ke dunia liquid, datang ke festival, launching ini, terus juga datang ke festival Indonesian Vape Expo. Iya. Habis energi sosial saya. Capek ya bersosialisasi. Mungkin kalau acara Emily beda ya. Acara Emily datang orang nonton ya foto-foto itu masih bisa. Tapi kalau kayak liquid nih datang ke distri, bukannya nggak seneng tapi kayak apa topik yang tepat? Ya karena ini udah jauh, mainnya udah jauh lagi nih liquid. Udah lebih jauh lagi Pak. Pecintanya juga garis keras juga nih termasuk. Benar. Dan lu kenapa tiba-tiba liquid tuh, kenapa alasannya? Karena ada yang nawarin juga kayak bebek carok ini. Ada orang nawarin Slim mau bikin liquid nggak? Sebenarnya kalau nawarin waktu itu udah beberapa. Terus Emily juga pernah rilis. Oh iya Emily tapi kayaknya dia salah promosi atau salah distributor, jadi agak kurang bagus penjualannya. Ya. Terus waktu itu aku nggak nge-vape Pak waktu itu. Iya, ngerokok pun enggak kan? Seingatku enggak. Tenaga kesehatan. Tapi nge-vape nggak apa-apa. Bagi saya ya, bukan sehat ini, bukan sehat. Iya. Tapi beda banget ngerasain dulu pas ngerokok. Sempet banget dulu ngerokok awal stand up, pasti ngerokok tuh. Bangun-bangun sesak nafas. Kalau ini enggak. Tenggorokan kering. Ada efeknya juga Pak. Iya. Jadi pada saat udah mulai gara-gara istri nge-vape waktu itu, ngepot dia, aku coba kok kayaknya enak nih.
terus mulai nge-vape, baru ada yang nawarin, begitu. Oh. Nah, jadi bedanya aku ada juga jualan kopi, ada jualan apa lagi aku ya? Ada kopi lah, tapi nggak rame karena aku sendiri nggak ngopi. Nah ini mungkin yang bisa jadi kelas entrepreneurship ya. Wih, Nggak, kalau ini aku, kalau aku. Iya. Aku harus suka dulu sama produknya. Aku harus make itu sehari-hari. Kayak sarung dulu, Pak. Sarung tuh nggak aku promoin, aku jualan sarung. Aku pakai sarung dulu kemana-mana, ke mall, ke WTF, di pesawat. Aku pakai sarung dulu, baru ngerilis sarung. Dimana aku nggak perlu disuruh, aku akan pakai sarung ini terus, begitu Pak. Sama kayak liquid. Pada saat aku nggak nge-vape, susah untuk promoin liquid dong. Agak susah. Tapi pada saat aku sendiri nge-vape dan sehari-hari make produk sendiri, ya otomatis kita akan mencintai produknya tanpa disuruh promo, tanpa disuruh, oh ya dong sekarang stories, enggak, memang ya otomatis akan ngepromoin kayak sarung, nggak perlu disuruh promo karena sehari-hari udah dipakai begitu. Kayak bebek, nggak perlu disuruh makan bebek ya, kecuali memang asam urat saya sih udah meningkat begitu sih. Tapi kan kalau lu dari Madura kan otomatis sudah bebek Madura dengan sendirinya. Ya itu masih nggak jauh dari personal lah gitu. Udah brandingannya bebek Madura yang cocok ya. Iya jadi liquid kemarin juga, dan ini kalau misalkan nanti ternyata bisnis ini jalan running dan sukses, ada niatan mau berhenti dari itu nggak, dari maksudnya dari dunia komedi atau apa gitu Slim? Kalau berhenti sih enggak ya, karena seneng Pak. Karena memang seneng komedi. Ya. Mungkin formatnya beda. Maksudnya kalau dulu mungkin kita panggungnya stand up doang gitu. Karena dari situ doang cari duitnya. Ya. Kalau sekarang mungkin aku sampai sekarang disuruh special show tour kayak Coki tuh. Tidak ada materi. Nggak bisa. Aku sampai Pak sering mimpi burukku tuh bukan dikejar setan. Mimpi stand up nggak ada materi. Sumpah sering banget aku kayak lucid dream gitu, kayak stand up 5 menit, ayo masih setengah jam lagi, kayak anjir materi apa, terus bangun, anjir untung mimpi. Sampai segitu Pak. Bukan asap. Untung baru mimpi, bukan untung baru mimpi. Iya. Karena aku ngerasa susah bikin materi sekarang karena ideku, dan kalau Coki karena mungkin dia banyak waktu di rehabilitasi ya, jadi ada waktu nulis. Kalau aku biasanya dituangkannya idenya ke YouTube, ke promo brand begitu. Jadi untuk nulis materi itu bukan nggak ada waktu, bukan sesibuk itu ya. Tapi ide kreatifnya tuh kepake buat kontenin orang-orang cacat misalnya. Terus promo bebek gimana? Oh nanti promonya gini, sarung gimana, packagingnya gitu Pak. Lebih ke arah situ. Jadi nggak yang kayak Coki ya, bikin materi masih bisa bikin materi sejam. 2 jam kemarin masih ada. Nah kalau dari dunia komedi pasti akan tetap sih, cuma mungkin formatnya beda. Mungkin dulu stand up, sekarang YouTube doang. Mungkin nanti kalau di YouTube agak jarang, tapi tetap membuat sesuatu yang pasti ada hubungannya dengan komedi. Tapi sebenarnya meskipun usaha-usaha ini kan dipromoinnya ada komedi-komedinya juga. Ya bahkan di Tretan Universe aja yang channel YouTube lu sempat jadi gamers kan? Ya itu juga. Karena lu emang suka ngegame ya dari dulu ya. Nah itu juga. Kalau ini nggak kayak kerja gitu. Maksudnya ini Mas suruh nge-review game, nanti main PUBG misalnya, nanti di streaming aja. Kenapa ini menjadi pekerjaan? Maksudnya kayak kita nganggap stand up tuh adalah pekerjaan gampang ya, naik panggung 10 menit dapat sekian juta, tapi deg-degannya sebulan kan. Iya. Ada yang lebih gampang lagi, yaitu bermain game. Aku begitu masuk dunia gaming tuh juga ya ngaku-ngaku aja pro gamers apa, sering datang ke ini terus sing stream. Itu pantes just no limit. Namanya aja no limit di LAN Pros. Maksudnya sekarang anak-anak Winda Basudara, terus juga siapa yang Miao Auk, Korigor kan juga dari gaming, Arab dari gaming. Ada yang baru juga tuh yang sering viral di TikTok, lupa namanya siapa tuh, sempet lagi rame juga, gamers lupa. Juga. Iya gamers cowok, lupa tapi namanya siapa, yang kayak bapak-bapak orangnya tuh. Nah itu ada tuh. Main PUBG bukan bapak? Iya kalau nggak salah, pokoknya viral ada joget-joget dangdutnya gitu-gitu. Iya karena game itu juga nggak akan ada matinya dan kan butuh regenerasi. Waktu itu aku melihat
kayaknya game ini oke lah ini. Kita jujur aja ngomongin uang. Udah punya anak Pak, punya anak. Waktu itu ada Nimo TV ada platform stream. Itu aku udah tes stream. Bulan depan mau masuk, tiba-tiba tutup Nimo TV Indonesia. Dia kedatanganmu, lu jadi tutup anjing. Kemarin baik-baik aja. Sumpah, sebulan sebelum aku udah tes streaming bulan ini, udah ngobrol oke, mulai stream bulan depan. Tiba-tiba baca Nimo TV Indonesia gamingnya tutup. Kedatangan saya langsung tutup. Kenapa dia diinterogasi KPK? Gak tahu Pak. Gak tahu, yang jelas oh ya udah mungkin bukan rezekinya. Cuma memang pasti ada tantangannya Pak. Maksudnya orang meskipun aku kayak tinggal ngegame doang apa susah aja. Susah juga Pak ternyata Pak. Susah loh. Streamer susah Pak. Sambil menghibur lagi. Kalau streamer lain gak harus lucu. Kita iya. Mana nih sepi nih, gak ada komedinya. Lu bayangin Reza Arab bagaimana dulu harus ngelucu ngomong kasar gitu. Oh, itu dia. Itu iya makanya susah kan, jadi susah gitu. Belum lagi bacain komen lagi main. Oh, streamer cuek nih. Bangsat. Kan lagi main, Bang. Susah di streamer iya, cuek. apa gitu komennya. Cuma ya ada yang mungkin ada yang streamer yang ngambil hati kalau kita tidak peduli, aku harus seneng dulu main gamenya Pak, tapi Pak. Iya, game-gamenya juga kemarin GTA. Nah, ya gitu. Ya, ngusir-ngusir, ini adalah Satpol PP, mengusir-usir warung-warung kan gitu kan. Ya itu tetap meskipun game tapi harus tetap komedi. Jadi kayaknya nggak akan bisa lepas dari komedi. Iya, tetap harus ada. Dan Tretan Universe tuh sebenarnya kenapa lu bikin tadinya Slim? Karena nyadar Coki mau masuk penjara. Jadi itu. Enggak, kalau Tretan Universe udah ada. Dari dulu. Bahkan sebelum MLI. Oh, cuma nggak jalanin lagi ya? Cuma pas ada MLI ya mungkin lebih fokus ke MLI waktu itu. Gitu. Pas Coki nggak ada baru mungkin aku lebih fokus lagi di Tretan Universe gitu Pak. Iya, dan MLI itu tahun berapa ya Slim? Ya lupa MLI Slim. Waktu roasting awal-awal itu? 2018 akhir tuh Pak. 2017 akhir. Yang awalnya bikin acara roastingan dulu di Senopati ya? Iya, dari situ Pak. Itu belum ada MLI, itu belum namanya belum itu kan? Belum ada. MLI masih akun Instagram sama Twitter waktu itu. Yang bikin akunnya ini siapa? Saya dong. Oh, lu Slim? Iya. Yang ngajak Patrick masuk? Yang ngajak Patrick masuk, sebenarnya waktu itu Patrick bukan mau masuk di MLI, kita waktu itu lagi mau bikin project namanya Religion Show kalau nggak salah. Jadi stand up 5 agama begitu. Wow. Ada Coki waktu itu udah ketemu. Terus bikin roasting pun itu belum ada MLI secara legal, secara legal ya. Ini cuma ada Instagram, ada Twitter, ada acara roasting. Okay. Nah begitu. Ayo kita bikin acara roasting. Terus channelnya apa namanya? Udah ini aja Majelis Lucu gitu. Oh, langsung di situ ya? Ya jadi kalau mungkin foundernya mungkin aku sih. Oh, jadi yang ngajak Patrick itu nggak sengaja karena ada acara karena itu. Mau bikin roasting itu, dan yang di roasting Kiki kan anak eksploitasinya Patrick. Kiki CJR. Oh, yang nahan kontrak pras? Nggak ada. Kenapa Slim? Banyak gosip yang soal MLI. Jujur aku ada Ebel bilang duitnya ditahan. Iya kan viral tuh diomongin. Nah itu aku jujur kalau aku kenal Patrick sangat hati-hati masalah duit. Memang dia sebagai orang Chinese food sangat bisnis banget gitu ya. Bagus. Bisnis banget ya. Menjalaninya bagus. Tapi kalau dia duit Pak, terutama ke temen, orang yang kenal ya, nggak mungkin dia ada kecurangan. Apalagi kalaupun bilangnya Ebel ditahan duitnya, mungkin ada kesalahan. Oke. Gitu. Bukan sengaja ditahan atau biar Ebel gak keluar. Buktinya Ebel keluar juga sekarang gabung Vindes. Gak apa-apa, itu kan pilihan orang. Iya. Tapi segala isu soal MLI atau prasitahan aku tidak tahu. Tapi biasa kita selesain. Ini juga yang Patrick kadang kesel. Kenapa gak ngomong dulu ke kita? Misalnya ke Patricknya ada kan ada Patrick, ada Adri, ada bawahnya ada legal dan yang lain. Siapa tahu ini nyangkutnya di legalnya. Siapa tahu waktu itu sempat ada kejadian legalnya yang suruh ngurusin ini tiba-tiba sakit atau apa. Nah jadi tertunda lagi. Nah takutnya masalah begitu.
yang bikin orang ngiranya Emily nahan duit atau Ebel merasa duitnya ditahan atau nggak ngerti aku. Tapi lebih baik sih kalau memang ada masalah langsung diomongin dulu. Jangan di podcast. Jangan di podcast orang. Jangan di podcast orang ngomong. Takutnya salah paham gitu, Bang. Takutnya itu hanya kesalahpahaman yang bisa diberesin. Duit gue misalnya dia merasa gue duit ditahan nih. Ya udah beresin dulu. Kecuali memang benar nggak bisa, akan saya tahan duitmu. Nah, itu silakan dah kalau memang sakit hati karena itu. Tapi aku tahu Patrick orangnya sangat hati-hati masalah duit. Iya kan, dan katanya kalau lu sama Coki dikasih kayak rumah tapi mereka enggak yang gitu-gitu tuh. Kagak. Enggak itu ya. Coki itu dikasih rumah karena diurusin doang. Karena dia duitnya sudah dikunci. Coki tidak punya ATM. Coki tidak berbahaya. Punya ATM. Ya kalau aku rumah itu beli sendiri. Waktu itu cuma dibantuin Patrick. Ini lagi ada pembukaan di BSD waktu itu karena dia kenal orang Bintaronya, orang Sinarmasnya. Jadi dibantuin doang, tidak sampai dibeliin begitu-begitu, enggak ya. Kalau Coki duitnya karena diurus MLI. Karena dia sudah tidak punya hak kehidupan Coki. Sudah tidak ada. Sudah tidak bisa lagi, udah dikunci. Dan dia kalau adiktif kan emang harus digituin mau nggak mau ya, lingkungan harus ngebantu, semua harus ngebantu. Sebenarnya dia pernah digituin, Pak. Tapi gagal. Bikin rekening lain. Diam-diam. Jadi beneran menghadapi adiksi narkoba ya. Maksudnya adiksi apapun, rokok pun kalau dulu misalnya pas kecil pasti kita akan cari cara nilap SPP atau diem-diem di belakang sekolah karena adiksi kita terhadap rokok. Iya, adiksi agama. Apalagi adiksi agama sampai panas-panasan. Ada yang begitu. Jangan begini, ini deket Monas. Iya bener, jangan dong. Ya mau pilpres lagi nih. Ini di Lucy in the Sky Cikini, silakan. Disamperin Studio Kemal ya kan. Aduh, ya terus. Gitu, untuk ngurusin adiksi itu sangat-sangat susah. Karena kalau kita press dia nanti ngerasa terlalu kepres, kalau kita longgarin kita kecolongan gitu. Iya. Dan itu udah bukan rahasia umum bahwa menangani adiksi itu nggak semua orang bisa ya. Apalagi berteman sama yang punya adiksi pun kadang-kadang jadi gimana ngingetinnya gitu kan. Ya pada saat Coki di press tuh dia curhat justru ke aku kayak aku capek nih di push. Maksudku ya kan Anda sudah bersalah dong. Maksudnya Anda tanggung jawab gitu maksudnya. Itulah susahnya pendekatannya gini kalau yang beragama kan kayak ada pondok pesantren rehab, ada juga Kristen kan juga ada yang ada rehab. Sekolahnya gitu. Hindu Buddha nggak ada yang kena kayaknya, nggak ada. Mereka cinta damai. Damai apa ya? Agamanya keren. Pasti pendeta Yeri itu kan dari pendeta. Dia mau ngerangkul Coki, tapi nggak pakai pendekatan agama. Tapi aku yakin pendekatan agama itu meskipun tidak 100% ampuh, tapi ada faktor lain gitu. Jadi nggak cuma logika lu kalau make begini. Tapi kalau disadarkan secara agama bahwa ruginya itu bukan kamu doang, ruginya itu ya keluarga, nama keluarga jadi jelek. Terus juga dia tidak peduli sama keluarga. Makanya saya suruh berkeluarga. Ya, tapi tidak suka. Tidak suka keribetan. Iya benar, tidak suka rumah tangga itu kan ribet. Jadi gak semua orang cocok. Termasuk Coki mungkin ya begitu. Begitu. Jadi memang kalau sekarang sih dia kayaknya sangat-sangat sober ya. Karena pada saat dia ditangkap narkoba kemarin, akhirnya dia akrab kembali sama keluarganya. Awal ngajak Coki MLI itu siapa? Lu Slim? Bareng-bareng sih, bareng. Ya dia juga pembuka admit juga awal-awal si Coki ini. Enggak, dia enggak ikutan. Pokoknya MLI akun pertamanya ini kan lu. Aku sendiri dulu. Nah, terus ngajak Viko sama Joshua. Coki ini karena duet dulu di stand up gunung itu, Pak. Iya, awalnya di situ kan. Awalnya di situ duet itu. Merasa cocok aja bareng. Dulu saya enggak tahu. Aku enggak tahu dia kayaknya udah menyuntik apa belum. Ya, dia sudah menyuntik yang lain, menyuntik dana. Kayaknya sih dia tuanya. Sudah waktu itu karena dia sering
ayo kesini Cok. Enggak, gue mau pulang gitu. Terus dia tuh antisosial tapi sosial juga. Jadi kalau lagi mood dia datang ke acara, ngobrol semua panitia. Tapi kadang di satu sisi dia pakai headset, main HP. Terus kalau diajak kumpul nggak pernah mau. Nggak pernah mau dia. Nggak pernah mau. Sampai halal bihalal tuh ya pas lebaran tuh Emily di kantor, dia doang yang nggak datang. Ya dia tidak percaya dengan halal bihalal. Iya. Lebih ke situ kayak kegiatan apa ini? Enggak, ya mungkin dia ada di tempat lain sedang beraktivitas ilegal tadi. Kalau aku, ayo kesini kita waktu itu ada seminar online gitu, dia tiba-tiba di hotel. Ngapain tuh di hotel? Acara keluarga. Sejak kapan Anda akrab dengan keluarga? Iya, ternyata narkoba. Party drugs. Oh itu ya. Itu yang aku kayak enggak sakit hati sih, tapi kayak anjir berarti dulu mungkin kalau kita nge-reach lebih dalam lagi, mungkin nggak akan kecolongan. Sebenarnya coba kita udah, ayo ke rumah sampai kalau mau tak ajak ke rumah tuh tak culik dia. Kita dari acara langsung. Slim, gue mau pulang, nggak, tak turunin dulu pas di apart. Segitunya gitu. Iya dan pemilihan partner Coki itu dulu karena itu ya, karena cocok di stand up gunung awalnya di situ kan. Cocok di stand up gunung dan ya di off panggungnya juga cocok lah bercandanya. Bercandanya cocok. Nah kan tapi setelah Coki ini masuk penjara itu, kan lu sempat ganti-ganti tuh, Pras, Sastra, siapa lagi? Banyak semua, Coki Anwar, Dustin. Oh iya Dustin semua. Dan belum ada kayaknya yang lu serak banget ya, Slim ya. Sebenarnya kalau Pras duluan sebelum partner sama Coki udah Pras duluan. Jadi kalau ditanya lebih oke mana, nggak bisa dibandingin gitu. Karena Coki punya style sendiri, Pras punya style sendiri gitu. Kalau Coki mungkin dia ada dialog, ada datanya, ada komedi, ada opininya. Kalau Pras dia lebih ekspresif, sedangkan Coki nggak bisa begitu. Coki nggak bisa, wah gitu, nggak pantas dia, pasti aneh. Iya. Nah, jadi orang kalau bilang wah lebih mending sama Pras, lebih mending sama Coki, aku nggak mencoba. Aku lebih suka sama ini. Aku selalu jawab ada partnya masing-masing. Kalau makan pedas atau ekstrim lebih cocok sama Pras ya. Tapi kalau komedi yang kayak dark gitu lebih cocok sama Coki. Sama Coki karena juga Pras juga interestnya mungkin bukan ke dark comedy sih. Ya kalau komedi Planet Mars kan Dustin, Coki Anwar kan udah Elon Musk dan Jeff Bezos ini tingkat komedinya udah di situ kan. Udah wak. Iya makanya. Jadi memang kalau pemilihan partner tuh kan baru sadar bahwa tidak segampang itu. Dan bahkan begitu Coki balik dari penjara pun gue nggak ngelihat chemistry yang sama lagi, ya kan? Pasti ada penyesuaian. Waktu itu kan kita comebacknya bareng itu di acara Lucu Fest yang kita stand up berdua setelah 2 tahun lebih. Itu aku deg-degan banget karena aku lama nggak stand up. Begitu stand up langsung di 1.000 orang lebih yang menunggu kita berdua dan di mana aku sama dia belum sepanggung lagi, tiba-tiba harus langsung di depan audiens yang banyak. Itu cukup deg-degan dan pastinya mungkin beberapa bulan masih butuh penyesuaian sih. Di podcast juga masih butuh penyesuaian sih. Di Lucu Flix masih bareng tuh. Lucu Flix belum rilis, tapi nanti di situ kita comeback terus-terusannya di situ. Masih ada konten berdua bareng. Justru konten berdua kita nanti eksklusif di Lucu Flix itu. Iya, waktu itu pas ngundang Patrick di sini kan sempat ngundang Patrick bertahan di industri ini. Dia ngomongin soal Lucu Flix itu kalau kalian berdua nanti akan eksklusif ke situ. Makanya kita di YouTube MLI, terus Coki juga udah nggak boleh di YouTubeku. Karena memang nanti eksklusifnya di situ. Tidak kapok berdua ini sama ketemu Coki ini. Cuma sekarang mungkin cara nge-treat dia sih. Okay. Yang aneh adalah dulu Coki itu nggak dipegangin mobil sama Patrick. Sekarang setelah kita anggap malah pegang mobil. Malah lebih bahaya. Malah tinggal sendiri di BSD. Lebih bahaya. Aku juga kenapa malah longgar gitu. Aku nggak tahu apakah Patrick sedang mau menerapkan konsep Taoism mungkin yang kesadaran tingkat tinggi gitu. Maksudnya kalau kucing-kucingan kan orang gue malah sembunyi-sembunyi. Kalau di-lossin gitu, tapi tetap dia nggak punya duit, aman. Karena mulai salah buka rekening lagi? Kecuali dia ngegokar dia.
Gitu tiba-tiba ya. Loh, Coki nge-Grab, nah itu bisa dapat duit tambahan tuh. Bisa tuh, kecuali begitu. Karena dulu kecolongannya gitu, Pak. Misalnya Tiba-tiba dia ngantar bebek carok. ngantar bebek carok. GoFood. Lu kok ngantar bebek carok? Coki Lala Move nanti. Bener. Tapi itu bedanya adalah Coki sekarang lebih inilah ke keluarganya terutama. Karena pada saat maksudnya kalau aku Patrick itu kan teman masih nothing tulus, maksudnya kalaupun worst case-nya kita bermusuhan, kita jauh, mungkin dia nggak akan masalah. Tapi kalau bapak ibunya dia nggak deket, nah itu dia yang sangat dulu aku sedih denger ya gitu. Sampai ibunya chat, Reza kan Coki dipanggil Reza, Reza pulang dong, spraynya udah baru nih, Reza udah pulang deh. Terus Coki kalau pengen masakan ibunya, bukannya pulang di GoFood, di Gojek. Oh di Gojek. Orang durhaka. Itu yang sekarang mungkin dengan dekatnya dia dengan orang tua, mungkin sih dia akan ya ada, kan orang kalau berbuat salah, oh kayaknya gue sayang nih MLI ntar kena. Nah sekarang udah ada keluarga, mungkin dulu ada tapi karena nggak deket jadi ya tabrak aja. Mungkin sekarang ada double nih. Oh ada MLI nih, ada teman-teman gue yang kecewa nanti kalau gue aneh-aneh lagi. Oh ada keluarga gue juga nih yang kena dampaknya, kan pasti dia dicap. Apalagi Coki orang Depok kan. Kan makin menegaskan kalau Depok sarang why. Semuanya why, sampai masang spanduk why semuanya. Wily kota. Tapi itunya Slim, Coki ini asal muasal masalah keluarganya dia apa sih? Lu tahu? Kenapa gitu asal muasalnya itu apa? Enggak, ini kalau Coki diundang sini biar dia aja yang cerita deh. Oh iya. Yang aku tahu sih kayaknya mungkin orang tuanya itu religius yang bukan karismatik ya, yang inilah Kristen garis keras gitu ya. Anggap aja apa itu namanya? Kalau agama banget apa namanya? Apa lupa aku. Istilahnya. Apa lupa, pokoknya dia progresif, bukan progresif satunya tuh. Oh, ya lupa. Iya, ada apa ya waktu itu istilahnya? Kalau yang ini agama banget kan? Ya, konservatif. Ya, keluarganya ini konservatif dan kalau nggak salah bapaknya ini pemuka agama gitu. Dan mungkin Coki tidak serak atau merasa dia, kalau menurut dia sih dia merasa anjir gue nih banyak salahnya. Gitu. Nggak cocok dengan pemahamannya juga kali ya. Mungkin ini terlalu keras, sedangkan dia terlalu liberal, terlalu ini, jadinya banyak gesekan gitu. Padahal bapak ibunya ini baik banget. Iya. Maksud kalau secara personal baik, tapi mungkin ada prinsip-prinsip agama yang karena bapaknya juga pemuka agama, jadi yang agak kontranya kenceng begitu. Nah, jadi membuat Coki agak udahlah menjauh. Iya, alasannya kurang lebih seperti itulah ya. Padahal orang tuanya nge-reach terus. Ini sini pulang, aku telepon bapaknya. Waktu itu pernah ngobrol ya, titip Reza ya. Ini baik-baik. Berarti kan si bedebah ini doang yang memilih menjauh gitu. Aku kira tuh bapak ibunya yang kayak di sinetron yang naik mobil jeep, tau nggak yang malesin banget gitu kayak. Iya. Ya wajar lu nggak deket sama bapak lu begitu. Ternyata ini baik ya. Ibunya, iya nak gitu. Pas aku ke rumahnya ada ibunya, ada Coki. Nah aku kan berusaha ngobrol sama ibunya. Coki bukannya ngobrol sama ibunya, malah cerita Slim, gue mau bikin konten ngundang orang kanker otak. Depan ibunya lo ngomong gitu. Aku bilang, Bu, ini Bu, gimana Bu Reza? Coki Bu, gimana Bu? Ya begitulah gitu. Ini. Dan ibunya pun mensupport kanker otak. Bukan mensupport, enggak bangsat, dia enggak mensupport. Cuma kayak semacam dari mimik mukanya tuh kayak, gue udah pasrah dah. Begitu. Jangan yang kanker dong, tumor. Nah, ibunya tidak mendukung. Tidak mendukung ya. Cuma kayak ibunya tuh bukan, nak jangan gitu nak, bukan begitu, tapi lebih pada mimiknya tuh kayak, ya udahlah terserah lu dah gitu. Udah gitu. Aku tahu Cuk, ini kan ada ibu enti, ngobrol yang positif dah. Kenapa tiba-tiba kanker otak, orang kanker otak? Itu yang bikin aku melihat, oh sepertinya memang keluar bapak ibunya ini ya berusaha nge-reach terus, tapi Cokinya merasa
mungkin dia banyak salah atau dia juga belum bisa ngasih yang terbaik buat keluarganya. Jadinya dia yang agak menjauh. Justru gara-gara ketangkap kemarin tuh menyatukan keluarga mereka kembali, bro. Terima kasih Polres Tangerang. Terima kasih Polres. Sekarang tugasnya Polres adalah menyatukan dia dengan Tuhan, Polres. Dah kalau itu Polres Pakistan itu Polres. Tapi memang Coki apa perubahan yang paling signifikan dari dia sebelum masuk sama sekarang udah keluar, apa yang signifikan nih? Lebih bersosialisasi pastinya. Oh, udah nggak terlalu introvert. Terus kalau ke kantor tuh dia udah sampai aku kaget banget. Meeting tuh dia dulu nggak ada, Pak. Nggak ada Coki meeting per Dede itu nggak ada. Sekarang ada. Coki, misal aku nggak datang, yaudah ntar gue urus deh. Tiba-tiba dia aktif dalam semua meeting konten. Terus dia misalnya, Cok aku dulu pas konten misalnya aku balik dulu tuh nggak bisa karena biasanya dia yang balik duluan. Karena kan pada saat Cok aku balik duluan ya, titip ya. Ya ntar gampang gue yang iniin. Gitu. Terus pas kita konten waktu itu belum ada Coki belum boleh in frame tapi dia udah ada di situ. Jadi dia ngasih masukan, ntar ngomong ntar gini nih kayak pertanyaannya gini. Terus brainstorming bareng. Lu. Itu yang sangat tidak pernah ada Coki dulu. Udah dia total keluar udah berapa lama nih ya total ya? Berapa bulan ya? 5 bulanan ya? Iya 6 bulanan kayaknya. Kita lihat 2 tahun. Aku bagaimana? Viko aja kena lagi. Kita lihat dulu. Jangan langsung ambil kesimpulan. Makanya setidaknya kita enjoy dulu sekarang. Yang sekarang. Masalah nanti. Tapi tetap kalau uang dikunci harusnya sih. Harusnya bisa. Iya, kecuali dia nge-grab tadi ya. Kecuali dia nyari usaha tadi. Sampingan. Iya, tiba-tiba masuk istrinya Muslim. Masuk duduk aja duduk situ Rin. Oh gitu. Iya. Oh jadi gitu. Itu perubahan paling ininya udah mulai berasa di situ tuh ya. Terus tadi yang gue bilang ke keluarganya dia pulang terus sering jalan sama adik-adiknya. Oh udah mulai. Aku melihat itu jangan jauh-jauh. Kita kan ada yang mengharap Coki beragama, menikah dan lain-lain. Itu mungkin nanti lah itu kan pribadinya dia. Tapi melihat dia bersosialisasi terutama ngumpul sama keluarganya aja itu bagiku yang kenal dia udah lama itu kayak udah kemajuan yang pesat sih itu. Nama aslinya siapa sih? Reza siapa? Pardede. Oh tapi kenapa jadi Coki? Katanya orang Batak, Uco. Oh jadi dia rubah sendiri? Enggak, itu gara-gara temennya manggil Uco gitu. Jadi Coki Pardede. Ya. Padahal aslinya Reza Pardede. Sangat tidak pantas nama Reza. Tidak pantas. Dengan wajahnya dia dan kelakuannya tidak pantas sama sekali. Tapi ini yang gue juga pengen bahas nih untuk penutupnya juga ya. Yang masalah sekarang kan tren, lo kalian tuh kan setiap kali ngomong itu kan suka ada jargon-jargon yang why. Itu gimana sih cara nemuin kata-kata itu Slim nggak direncanakan? Gue tahu pasti kan. Karena itu langsung ngomong tiba-tiba pas konten nih keluar nih kata-kata ini. Iya. Kayak cuaks gitu kan, itu kan kata-kata yang tidak pernah lo rancang kan? Sangat tidak pernah dirancang dan ini eksklusif di Rumpi No Secret ya teman-teman. Asal usul cuaks tuh itu Pak. Kalau di kartun tuh, kalau hening tuh kan ada jerami tuh. Gitu tuh di kartun-kartun tuh Pak, di kartun Cowboy atau kartun Bugs Bunny. Iya gitu, yang gitu. muter-muter. Nah kalau Coki kan ngejok terus Pak, sehari-hari dia Slim, ini Slim. Aku tuh gitu, kayak malas nanggepin tuh. Lama-lama kalau saking nggak lucunya gitu. Oh keluar lah itu. Kayak itu kayak karena dia sering ngejok dan dia tahu itu cerings gitu. Tapi kayak sengaja Slim gua ada jok nih gini. Ini. Atau dia joknya terlalu dark parah. Gitu. Itu adalah apa ya kayak tanggapan dari joke yang aduh apa sih gitu. Itu akhirnya secara tidak sadar kalau misalnya Coki terlalu kejam ngejoknya misalnya ini gitu. Itu hanya untuk quotes itu kan tanggapan untuk sesuatu yang belum tentu loh aku ngetawain dia gitu. Iya. Dan belum tentu aku menganggap itu lucu kan, saya cari aman kan. Misalnya dia ngejok bahaya aku daripada aku ketawa kena juga kan. Jadi gitu. Begitupun aku juga begitu. Misalnya aku ngejok terlalu bahaya, Coki begitu Pak. Itu asal usul cuak.
Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang ngirim anak-anak Citayam Fashion Week tuh kayaknya tuh ya. Iya ya, nggak tahu itu mana itu kayak Citayam. Ya yang ramain itu anak-anak kecil yang anak-anak SMP gitu ya. I love you kawa-kawas. Cuak. Cuak. Ini cuak. Duh, aku justru kaget, Pak. Ini orang nyampe mana kok bisa tahu begitu? Katanya ada yang kemarin dari gamers kalau nggak salah. Maksudnya kan anak-anak yang bikin konten cuak ini kan tidak mungkin menonton saya dong. Iya. Begitu kan pasti mereka menontonnya Ria Ricis mungkin gitu. Iya benar. Anaknya naik jet ski. Yang dilihat kan situ bahwa kapan saya akan membawa anak saya naik jet ski juga gitu. Begitu. Jadi pada saat kita cuak kok jadi tren orang gitu. Sampai sekarang pada ditiru orang gitu. Iya makanya jadi cuak. Padahal itu dari lu kan awalnya kan. Tapi kok mungkin orang ini tidak tahu role modelnya siapa, pernah masuk penjara atau tidak. Kan role model Anda ini nyabu. Ya jadi buat adik-adik yang pakai cuak, Anda track dulu itu asal usul cuak dari pengguna narkoba dan tidak cinta Tuhannya. Penista. Mana yang cuak-cuak hijab kan itu anak-anak kecil. Citayam gitu. Iya. Dulu. Bener di track dulu. Nah ini biasanya gue tanya nih tips bertahan di industri dari lu nih sebelum udahan. Jadi tipsnya kalau dari lu untuk bisa sustain di dunia perkomedian atau enggak dunia industri entertainment nih apa nih Slim? Ini inti dari acara ini sebenarnya. Oh iya benar itu dia kan tadi kita ngobrolin tentang industri F&B apa. Enggak, gitu. ini dari pengalamanku ya. Jangan takut nyoba hal baru itu kan kayak Basia Tokopedia juga ngomong mulai aja dulu. Tapi itu ternyata bener Pak. Dan jangan takut jelek kalau kata Panji kan. Kalau bikin pertama pasti jelek. Jadi beberapa temen misalnya ada yang nanya misalnya aku lagi seminar konten kreator gitu. Aku bilang kalau kalian mulai pertama jelek ya pasti jelek. Dan jangan dengerin orang kalau komennya tidak membangun. Misal kalian bikin konten, sampah nih konten, jelek nih, jangan didengar. Tapi kalau dia komennya audionya kayaknya kurang gede deh, lightingnya itu lebih penting. Sampai sekarang aku masih menerapkan itu Pak. Mau bikin konten misalnya mau battle makanan, pasti ada aja yang komen misalnya ini apa bosen atau kurang lucu, nggak ada darknya, nggak mana Coki nih. Ini pemuja Coki nih biasanya, nyari Coki. Daripada kita ngabisin energi, kan itu draining Mbak emang Pak. 1000 komen positif, 1 komen garing. Itu aku kepikiran Pak, semua teman-teman kayaknya begitu juga. Iya gue juga kok. Iya. Apakah aku pantas di dunia komedi gitu? Langsung padahal gara-gara satu orang loh bro. Satu orang. Iya langsung. Makanya dari dulu awal MLI kan MLI dulu cukup breakthrough. Kita bikin komedi dan kita mengklaim kita paling lucu. Kita adalah pusat kelucuan. Itu sampai sekarang pun aku terapkan yang aku dengar hanya komen positif. Bukan komen positif, komen membangun. Oh membangun. Audio, durasi. Karena itu lebih penting Pak. Daripada kita kan banyak konten kata bikin nih banyak yang nggak suka nih. Enggak, banyak yang nggak suka tuh belum tentu. Karena yang suka ini juga penting. Orang yang suka biasanya nggak komen. Oh iya. Subscribe aja enggak. Gitu Pak. Makanya kita kadang view banyak, subscriber kita nggak sampai segitu tapi viewnya gede. Orang suka tapi orang malas komen. Tapi kalau orang negatif pasti lebih seneng komen. Orang misalnya anjir bagus banget nih konten, nggak semuanya mau komen. Iya. Tapi giliran orang merasa kontennya ini jelek dan padahal jeleknya cuma di hatinya tuh kayak 3% dong, anjir jelek. Ketik Pak, jelek nih. Sedangkan yang merasa ini bagus mungkin ada 1 juta orang merasa bagus, malas komen. Tapi ada 100 orang yang merasa ini jelek. Komen semua 100-100-nya. Iya. Stres juga kan. Kenapa nih tidak ada yang memujiku? Padahal mungkin 1 juta orang ini menganggap ini bagus. Tapi tidak, itu juga harus dibiasain kalau bikin konten apapun. Cuma juga harus tahu diri juga. Kalau memang satu konten pertama sama sampai konten kelima Anda masih sama. Jangan idealis juga. Anda harus merenung juga Pak. Aku juga begitu. Konten kayaknya coba nih.
Dan view juga berbicara kan, angka. Misalnya ini kayaknya jelek nih view-nya. Terus juga komennya kayaknya pada negatif, terus kita bikin lagi masih negatif. Oh mungkin ini ada yang salah dengan konten ini. Harus terima juga, muhasabah diri juga Pak. Jangan wah kata muslim aku harus mendengarkan yang baik-baik saja. Tidak, Anda juga harus mendengarkan yang jelek, dan kalau itu terus-terusan berarti memang ada yang salah dengan konten Anda. Dan kalau Anda dikatain yang tidak ada hubungannya, misalnya aku bikin konten makan, kemarin aku podcast di GJLS ngomongin Hanung Bramantio. Judulnya tuh Tretan Muslim diomelin Hanung Bramantio. Komennya, tumben nih gak menista agama. Wah, kok gitu? Aku yakin Gita Saf nanti mau bikin konten sebagus apapun. Mana nih anak lu? Nah, pasti begitu. Maksudnya kita akan coki ya, mau bikin konten sebagus apapun nanti. Gak narkoba lagi cok. Nah, pasti ini orang, ada ya. Jadi ini ada memang penikmat, ada orang netral mungkin ya datang nggak suka, tapi nggak ada yang suka, ada yang nggak suka juga, tapi nggak komen apa-apa. Ini ada orang nggak jelas nih, ya kayak tadi itu, kontennya apa, komennya apa, begitu. Itu benar-benar harus dibiasain dengan terlalu murahnya kuota internet. Kayak kita kok, masa aku ngomongin Hanung Bramantio tumben nih nggak nyindir agama. Nah, hubungannya apa Pak? Nah maksudnya kalau kalian bikin konten nanti di komen yang tidak ada hubungannya, ini memang ada manusia yang nggak tahu kenapa dia ada di bumi tapi nggak jelas nih tujuannya nih. Iya, tujuannya cuma mengingat kesalahan-kesalahan aja. Mengingat kesalahan dan ngomenin orang yang nggak ada hubungannya. Yang suka komen salfok sama ini tuh orang berdebat tuh, orang kontennya apa? Ya, salfok sama apa tank topnya ini nih. Followernya Jakarta Keras sih biasanya. Itu jangan unfaedah. Apa itu ya? Kegoblokan unfaedah. Itu beneran kalian harus bisa memfilter mana komen yang beneran ngasih masukan, atau komen jelek tapi itu yang bagus buat muhasabah, atau orang-orang nggak jelas tadi nih. Yang itu beneran harus nggak boleh didengerin. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Biarin mereka komen tapi nggak usah didengerin nggak aja. Nggak boleh, langsung report nggak apa-apa. Report nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, apalagi followingnya 1000, followernya 0, itu wajib di report. Itu pasti buzzer rap. Iya, nanti Pilpres dia akan hidup. Tiba-tiba akan ngomongin sekarang Anies Baswedan. Gitu langsung. Bukannya udah dari sekarang. Oh jelas. Mending closing deh. Iya udah deket soalnya. Deket. Ya ditutup pakai cuaks terakhir. Lu ada nggak cuaks? Cuaks gitu. Cuaks. Oh cuaks. Iya yang cuaks. Yang itunya yang anak-anak zaman sekarang tutup dah tuh. Katanya ini gini gitu kan, pasti gitu kan. Kalau biasanya tuh katanya setan merah. Kok 7-0 cuak, gitu kan, kayak gitu-gitu. Iya itu. Aku katanya tsunami trophy. Kok cuma dapat piala ciki, cuak. Ya kayak gitu-gitu kan, biasa netizen suka bikin netizen, teman-teman nih. Mohon maaf bukan saya, teman-teman saya respect ya. Ada nggak terakhir? Makan onde-onde. Makan onde-onde di Polda. Katanya nggak 3 periode, tapi pemilu ditunda. Ya, cuak. Oke, thank you Muslim udah datang di Bertahan Industri. Sehat-sehat terus, dan buat yang nonton mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode ini. Langsung jangan dihujat, langsung dibenerin aja di kolom komentar atas kesotoyan kami berdua. Dan thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.